Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka. Di sini kami dari kelompok 10 ingin merepresentasikan hasil kerja kami terkait final project sistem enterprise. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Nah, di sini saya Real Ananda Kristi, NPM 003. Selanjutnya ada saya, Fariar Pratama, NPM 026. Ada saya Siti Lailatul Zatunisa, NPM 035. Ada saya Ina Syarifah Abida, NPM 089. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, di sini tuh kelompok kami mengambil studi kasus mengenai Sum Sum Bakery. Itu semacam toko bar roti dan menjual roti juga. Itu pertama-tama yang kita perlu lakukan yaitu kita buka dulu Odoo-nya, kemudian kita menuju setting untuk menambahkan user. Nah, setelah kita mengklik menu setting, di sini tuh muncul tampilan. Nah, di situ tuh kalian bisa menginvite atau mengundang teman-teman kalian atau tim kalian menggunakan email. Jadi tinggal masukkan saja email di kolom itu, kemudian kita tekan invite untuk mengundang. Nah, nanti di email tersebut akan terkirimkan invitation untuk bisa mengakses Odoo tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini undangannya. Kemudian di sebelahnya itu ada manage user. Nah, di manage user ini kalian bisa mengatur-ngatur user. Coba diklik. Nah, setelah tampil seperti ini, kita tinggal pilih salah satu anggota yang ingin kita ubah, kita manage usernya. Di sini saya contohkan, di sini nama Renanda Kristi. Nah, di sini tuh kita bisa mengubah permission dari user ini. Kalau di sini tuh sudah di inventory-nya itu dan di sales inventory dan administration itu permission-nya yaitu administrator, dan setting. Seperti itu. Setelah kita melakukan setting dan menambah user, selanjutnya kita kembali ke menu awal. Setelah kita mengatur user di setting, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah vendor di menu purchase. Jadi itu vendor ini tuh nanti digunakan untuk nge-supply produk-produk kita. Jadi itu kita untuk menambahkan itu kita tekan orders, kemudian kita tekan vendors. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung itu aja klik create untuk menambahkan vendor baru. Nah, di sini tuh kita bisa memilih vendor suppliernya itu individual atau company. Nah, pada kali ini tuh saya akan mencontohkan itu jadi suppliernya ini sebuah company atau perusahaan. Nah, di sini tuh terdapat kolom nama dari si suppliernya. Di sini tuh kita isikan PT Maju Mapan terus. Kemudian di bawahnya itu ada address, yaitu alamat dari si supplier tersebut. Kita isikan sesuai dengan alamat si supplier ini. Kemudian di sebelahnya itu juga ada informasi terkait supplier ini, mulai dari nomor HP atau mobile, kemudian ada email, ada website, dan juga ada tag. Nah, di sini tuh kita sebagai contoh saja kita masukkan data-data seperti ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada untuk menambahkan foto si vendor. Karena ini hanya contoh, jadi tidak akan ditambahkan. Kemudian kita tekan save untuk menyimpan data-data supplier atau vendor ini. Nah, setelah kita tekan save, kita bisa cek lagi data tersebut masuk atau tidak di menu vendor. Nah, bisa kita lihat di sini. Di situ supplier PT Maju Mapan terus sudah berhasil ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Siti Lailatul Zatunisa. Persilakan. Oke, jadi selanjutnya kita akan beralih ke halaman produk.
Nah, di sini di halaman produk kita akan menambahkan produk baru ataupun akan membeli produk dari vendor yang akan dipilih. Jadi di sini nanti di Zoom Bakery di perusahaan kami itu akan membeli bahan pokok dari vendor dan bisa dijual kembali dalam bentuk bahan pokok itu sendiri ataupun dalam bahan olahan yang udah jadi. Jadi untuk menambahkan produk yang pertama klik create. Nah, kemudian setelah tampil halaman berikut ini, yang pertama adalah menambahkan produk name, produk yang akan ditambahkan yaitu tepung sagu 1 kg. Kemudian jangan lupa mencentang can be sold dan can be purchased. Can be sold nanti barangnya itu bisa habis dan can be purchased tuh barangnya bisa dibeli kembali. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan foto dari produknya. Nah, itu tinggal klik icon yang di sebelah kanan, lalu menambahkan foto dari tepung sagunya. Kemudian, kita menambahkan harga dari produknya. Misalnya harganya 25.000. Kemudian, untuk customer tax-nya, kita isi 0%. Nah, untuk selanjutnya di halaman purchase, di sini jangan lupa untuk centang on order quantities yang di bawah, dan kali ini kita tidak menggunakan teks, jadi dikosongin. Kemudian selanjutnya setelah semua udah terisi, kita mengisi data vendor yang akan kita tuju. Misalnya, nah ini PT Kikayu Global Sentosa. Kemudian untuk diisi dari price-nya sendiri 20.000. Kemudian ya kita bisa nambahin lagi vendornya, misalnya PT Kendari, CV Kendari dengan harga 21.000. Nah, apabila dirasa udah cukup, kita klik save untuk menyimpan dari produk yang udah ditambahkan. Kemudian produk akan auto ditambahkan pada halaman produk ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di halaman order di request for quotation. Jadi selanjutnya adalah di halaman request for quotation. Di sini kita melakukan penawaran produk dari yang akan kita pesan ke vendor. Jadi yang pertama klik create. Nah, di sini kita bisa yang pertama menambahkan vendornya terlebih dahulu. Misal di sini kita milih PT Kikayu. Kemudian untuk produk, kemudian kita menambahkan produk dengan klik add a produk. Di sini kita akan pesan gula cheese cream 1 kg. Kuantitinya misal kita mau beli 2. Lalu kemudian bila kita ingin menambahkan produk kembali, klik add a produk lagi. Kita tambahkan baking powder Hercules 25 kg. Kemudian kuantitinya 1. Nah, setelah itu totalnya akan langsung auto ke total. Kemudian di sini ketika kita di sini ada pilihan send by email, print RFQ, dan confirm order. Jadi misal kita ingin mengirim by email, kita klik send by email. Jadi kita akan mengirim email ke vendornya. Untuk print RFQ, kita akan mengirim print-printan dari RFQ, yaitu notanya ke vendor. Apabila kita nggak pengen untuk mengirim email atau RFQ-nya, kita bisa langsung klik confirm order. Nah, setelah itu kita cek pesanan kita di halaman purchase order. Nah, di sini pesanan yang sudah kita pesan di vendor tadi itu akan masuk dengan billing status waiting bills, artinya pembayarannya belum, jadi intinya pemesanan itu masih belum terbayarkan. Jadi kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi langsung kita beralih ke, jadi ketika kita ingin membayar, kita klik, lalu di sini akan langsung ke halaman purchase order, lalu klik create bill, kemudian setelah kita cek draftnya, lalu kita mengisi bill date-nya sesuai tanggal pemesanan, kemudian kita klik confirm, lalu kita mendaftarkan dari pembayarannya dengan mengklik register payment. Dan di sini kita memilih bank, setelah kita pilih, lalu kita klik create payment. Nah, setelah itu
akan muncul halaman seperti ini, akan ada keterangan paid di mana pemesanan kita sudah terbayarkan. Lalu kita cek lagi di halaman purchase order. Nah, statusnya akan berganti yang tadinya waiting bills berganti ke fully billed. Artinya pemesanan kita sudah terbayarkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahri Arya Pratama, untuk bagian sales. Baik, saya Fahri Arya Pratama akan melanjutkan menu sales. Pertama-tama, menu sales ini adalah menu penjualan. Jadi, barang yang kita telah beli di menu purchase tadi, kita bisa jual di menu sales ini. Langkah pertama di menu sales ini yaitu membuat customer terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini di menu customer sudah ada banyak customer. Untuk menambah, kita klik create. Nah, di halaman ini hampir sama seperti saat menambahkan vendor tadi, kita bisa memilih individual atau company. Jadi, untuk studi kasus customer ini lebih baik ke individual saja. Misal namanya Ahlun Nazar. Jalan Sidoarjo. Kita bisa mengisi detail-detail customer secara detail ataupun secara biasa saja. Kita bisa menambahkan foto juga. Kita bisa menambahkan email, misal nah, setelah selesai, kita bisa klik save. Bisa kita cek kembali di menu customer. Nah, akan muncul ini, Ahlun Nazar. Nah, langkah selanjutnya setelah menambahkan customer, kita bisa ke menu produk lagi. Nah, di halaman menu produk ini adalah yang keluar di menu sales ini adalah produk yang hanya bisa dijual, can be sold. Kan studi kasus kita adalah toko roti, jadi produk baru yang kita tambahkan adalah sebuah roti atau kue baru. Misal, untuk studi kasus ini kita menambahkan kue cupcake 12 rasa. Kita tambahkan fotonya. Nah, kita bisa juga mengatur customer tag, cost pembuatan, dan harga penjualannya. Untuk customer tag kita hilangkan. Harga jualnya itu 100.000 dengan biaya pembuatan sekitar 70.000. Nah, setelah selesai, kita bisa klik save. Maka produk baru yang kita tambahkan ini akan keluar. Nah, untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Inas Syarifah Abidah untuk di menu quotation penjualan ini. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan mencoba create quotation-nya. Kita bisa klik button create, lalu di sini kita ambil contoh customer-nya itu Fauzan. Lalu selanjutnya expiration date-nya itu per tanggal hari ini ya, tanggal 28. Dan kita bisa inputkan produk yang akan dibeli. Semisal akan membeli tepung sagu dengan kuantitinya 1, kuantitinya itu juga 1. Nah, nanti secara otomatis sistem ini akan menampilkan total dari semua produk yang akan dibeli.
Nah, di sini contohnya itu totalnya 155.000. Setelah itu, setelah selesai, baru kita klik button confirm. Nah, nanti secara otomatis quotations ini tuh berhasil dibuat. Bisa kita lihat di menu orders, nanti di situ ada menu quotations. Nah, di situ kan udah masuk. Nah, itu yang 155.000. Sebelumnya di sini saya ganti device punya Siti Lailatul karena tadi ada kendala jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada menu sales orders. Di sini tuh udah terlihat semua history dari quotation yang sudah pernah dibuat. Nah, di sini saya akan ambil contoh yang paling terakhir dibuat, itu yang customer Fauzan. Nah, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa send quotation-nya tadi itu by email ke customer. Nah, tapi di sini saya contohkan untuk membuat invoice-nya. Bisa diklik button create invoice. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pemilihan. Nah, di sini saya akan memilih regular invoice dan klik button create and view invoice. Nah, di sini udah terlihat draft dari invoice-nya. Setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru klik confirm. Oh ya, sebelumnya ditambahkan dulu date dari invoice-nya. Di sini saya contohkan tanggal 28. Lalu klik button confirm. Dan selanjutnya, jika sudah sesuai, baru kita pilih register payment untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini ada pilihan. Kita di sini ambil contoh dengan bank gitu. Lalu selanjutnya di create payment. Setelah kita mengklik create payment, nah nanti di sini itu udah terlihat bahwa invoice yang tadi itu sudah terbayarkan melalui bank. Seperti itu, dan kita bisa lihat di menu sales orders lagi di sini dia statusnya udah berubah menjadi fully invoice atau sudah terbayar. Seperti itu. Selanjutnya untuk menu sales teams akan dijelaskan oleh rekan saya Fahri Arya. Baik, terima kasih. Nah, berikut adalah menu sales team. Sebelum kita masuk ke menu sales team ini, lebih baik kita mengatur anggota sales team terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke menu configuration, habis itu klik sales team. Nah, kita bisa membuat baru. Misal nama sistemnya penjualan. Kita bisa menambahkan anggota. Misal kita tambahkan nama anggotanya adalah Real Ananda Christie sama Fahri pertama. Kita klik select. Kita bisa memutuskan siapa tim leadernya. Bisa kita pilih Real Ananda Christie. Dan kita bisa mengatur target voicing dari sales team ini. Misal kita target penjualannya itu sekitar 1 juta. Sudah, kita klik save. Bisa kita lihat ada sales team baru bernama anggota penjualan. Nah, untuk melihat traffic dari sales team, kita bisa kembali lagi ke menu order, klik sales team. Nah, karena anggota penjualan ini kita baru buka, jadi analisisnya tidak ada. Jadi kita klik menu sales ini aja. Nah, bisa kita lihat track record sales analis dari tim sales yang terdiri dari 4 anggota kelompok kami. Nah, sekian dari presentasi menu sales. Selanjutnya menu email marketing akan dilanjutkan oleh Saudara Real Ananda Christie. Terima kasih Fahri Arya Pratama. Di sini saya Real Ananda Christie akan melanjutkan mengenai email marketing dan mailings. Nah,
Apa sih gunanya email marketing itu? Nah, email marketing itu untuk kita mengirimkan semua email yang nanti yang akan kita kirim gitu. Misalnya ke customer atau ke yang mau diundang atau apapun itu terserah kalian. Nah, di sini tuh untuk menambahkan sebuah mailing list kontak. Nah, kita tuh tekan mailing listnya, kemudian kita tekan mailing list itu tadi. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik tekan create, tombol create. Nah, di sini tuh kita ingin bisa masukkan mailing listnya. Itu kayak sebuah grup gitu. Bisa kayak emailnya ini listnya untuk customer atau untuk vendor atau supplier, itu terserah kalian. Nah, di sini saya akan contohkan mailing list ini digunakan untuk grupnya itu grup-grup vendor-vendor gitu. Setelah kita mengisi, kita tekan create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tekan tombol yang 0 kontak itu untuk menambahkan email si vendornya itu. Setelah itu kita tekan create, kemudian di sini kita masukkan kontaknya. Kontak si vendornya ini atau supplier. Nah, ini tuh contohnya tuh kita isikan Pak Saiful. Jangan lupa kita isikan emailnya, email dari si vendor ini. Kita kirim ke saiful1519@gmail.com. Nah, di bawahnya itu juga ada keterangan, ada titel, company, atau negara, country. Itu terserah kalian. Setelah kita mengisikan data diri dari si vendor, selanjutnya kita akan menekan tombol save untuk menyimpan mailing list ini. Nah, setelah kita simpan, kita cek kembali. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di vendor itu sudah tertambah satu kontak baru, yaitu si Pak Saiful tadi. Baik. Nah, setelah kita menambahkan sebuah mailing list, selanjutnya tuh kita mengirimkan email ke mailing list tersebut. Namun untuk tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Fahri Arya Pratama. Dipersilahkan. Baik, saya Faria Pratama akan saya lanjutkan kembali. Untuk membuat email, kita seperti menu-menu lainnya, kita klik create. Nah, di sini kita bisa, pertama itu bisa ngetik subjek emailnya itu apa. Misal, grand opening, Zoom, bakery, Abang, Gunung Anyar. Kita juga bisa cari template yang ada. Misal kita pakai template ini. Nah, kita bisa setelah itu setelah kita udah atur, kita bisa ngatur penerimanya. Penernya kini kita pakai yang mailing kontak. Maaf, kita ke mailing list. Nah, di mailing list tadi kita bisa memilih customer, pegawai, vendor setelah yang dibuat tadi. Untuk studi kasus ini kita pakai yang customer. Nah, setelah sudah, kita bisa klik save terlebih dahulu. Untuk kali ini saya discard ya, karena sudah ada template-nya. Nah, tampilan yang sudah jadi itu kurang lebih seperti ini. Untuk melihat tes bagaimana rupa emailnya ini, bisa kita teskan terlebih dahulu sebelum mengirim ke customer-nya. Kita bisa klik tes. Misal, sebenarnya kita ganti pakai email saya sendiri. Kita klik send. Seperti menu sebelumnya, untuk memulai kita klik create. Langkah pertama adalah mengisi subjek email yang akan kita kirimkan. Contoh di sini adalah grand opening.
Zoom Bakery. Abang Rungkut. Kita bisa memilih template yang ada, misal kita pakai template ini. Nah, sebenarnya adalah mailing list ini kita pilih mailing list yang telah kita buat tadi. Untuk Studiocast ini mengirimkan informasi grand opening kita kirimkan ke customer. Jika kita sudah mengatur ini, kita bisa klik send atau menu tes. Nah, menu tes ini fungsinya adalah untuk mengirimkan template yang kita buat ini untuk dites ke salah satu email bagaimana tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, klik send. Jika mau langsung mengirimkan ke customer, kita bisa klik send yang ini. Oke. Nah, bisa dilihat email ini tuh nggak langsung kekirim, tapi nunggu beberapa waktu karena sudah terjadwalkan. Nah, ini adalah status email yang telah dikirimkan. Inquiry jika statusnya sudah dikirimkan dan melebihi jadwal yang telah dilebihkan, nanti statusnya akan sending. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas penjelasannya. Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, ya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.